hadir dalam majelis yang penuh rahmat ini. Yang kedua, sholawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad SAW, sehingga apa yang diwasilahkan oleh Nabi kita Muhammad ini bisa kita pelajarin sampai hari ini, yaitu Al-Quranul Karim. Tak lama, langsung kita mulai aja. Untuk pembahasan hari ini Al-Fatihah, Bapak Ibu ya. Fatihah. Iya, karena ada permintaan dari hari kemarin Al-Fatihah. Akhirnya Alhamdulillah kita mulai hari ini dengan surat atau ayat pertama di Al-Quran, Al-Fatihah. Baik, Ustadz Ari sudah hadir di sini? Insya Allah. Sudah, Mas Endo. Alhamdulillah. Siap. Baik, Ustadz, ini kita langsung mulai aja. Maka silahkan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita satu kesempatan usia yang mana kesempatan dan usia begitupun juga waktu luang yang kita masih dapat merasakan dan juga menikmati usia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana senantiasa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan keberkahan dan juga rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini insya Allah kita mulai kembali kajian yang sebagaimana yang sudah berjalan. Ini menjadi rutinitas kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tidak hanya di bulan Ramadan kita kajian ini ya, tapi sesudah bulan Ramadan atau Syawal pun juga mudah-mudahan program ini masih berjalan. Begitu juga pada hari ini kita akan membahas terkait dengan masih kategori tahsin, tapi suratnya kita khususkan hari ini karena pembahasan di Quran surat Al-Fatihah memang sudah disampaikan di awal, akan tetapi memang sekilas ya. Nah, ini bagi teman-teman sahabat Al-Quran yang baru bergabung mungkin memerlukan ya, karena ini surat yang sangat penting, selalu kita baca di dalam sholat, apalagi diajarkan kepada anak-anak kita atau misalkan adik-adik kita, orang tua kita ya, murid-murid kita. Nah, ini tentunya awal dan juga mendasar. Makanya pernah salah satu ulama mengatakan bahwa misalkan kita mempunyai putra ya, mempunyai anak, jangan sampai anak itu hafal Al-Fatihah oleh orang lain. Nah, jadi ada istilah seperti itu. Makanya ini Al-Fatihah ini ketika diajarkan oleh orang tuanya sampai beres ya, dari mulai bismillah sampai ayat terakhir sudah hafal oleh orang tuanya, karena orang tuanya maka amal zariyahnya itu akan mengalir kepada orang tuanya. Makanya ada salah satu ulama mengatakan hati-hati ya. Hafal Al-Fatihah anak kita jangan sampai hafalnya oleh orang lain. Sayang katanya ya. Jadi amal soleh amal zariyahnya itu untuk orang lain. Tapi mudah-mudahan di sini pun juga menjadi satu motivasi dan juga pengingat bahwa ketika kita mempunyai anak ya, mempunyai keturunan, ajarkanlah yang pertama Al-Fatihah ya, agar nanti bisa dipraktekkan terus-menerus seumur hidupnya dan pahalanya menjadi amal zariyah. Nah,
Baik, sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini pun juga sama halnya sebagaimana yang sudah saya sampaikan barusan, mudah-mudahan ini menjadi amal zariyah ya, bukan untuk saya juga, begitupun juga guru saya terus mengalir sampai sampai menuju kepada Rasulullah ya. Dan tidak hanya dibatasi dari saya pun juga, nanti sahabat Al-Quran dapat mempelajari dan juga mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk setidaknya memperbaiki Al-Fatihah ini meskipun tidak banyak nanti ya, karena proses kita mempelajari Al-Quran salah satunya membaca, nanti pada tahapnya adalah tetap harus bertalaki. Tidak bisa juga dengan bertalaki via online karena berbeda ya dari suara yang ya sebagaimana saya menyampaikan via online dan juga dengan pengeras suara itu berbeda ketika kita berhadapan dengan guru. Maka dari itu tahap yang paling akhir itu adalah tetap bertalaki, yang mana kita membacakan Al-Quran, bacaan kita, hafalan kita, pemahaman kita terkait membaca Al-Quran di hadapan guru yang sudah mumpuni di bidangnya. Makanya saya pun juga di sini berikhtiar untuk menyampaikan apa yang guru saya pun juga sampaikan. Mudah-mudahan setidaknya kita mendekati ya, karena untuk tahap kesempurnaan istilahnya bacaan yang sudah bersanad, nah, tentunya saya pun juga memang belum bersanad ya, tapi orang yang belajar. Tapi saya pun juga yakin di sini teman-teman sahabat Al-Quran semuanya orang yang belajar, yang mana salah satu di antara kita mungkin sebagian banyak ada yang ingin mengajarkan lagi kepada yang lainnya. Alhamdulillah, itulah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Maka dari itu insya Allah di sini semuanya orang yang belajar ya, kita maksimalkan kemampuan kita untuk mempelajari Al-Quran. Baik, sesuai request kemarin Pak Mukhraji ya, insya Allah kita akan bahas karena memang begitu penting Al-Fatihah, karena dikhawatirkan kebiasaan kita membaca Al-Fatihah dari dulu, kalau misalkan kita masih salah membacanya, itu nanti akan terus melekat di lisan kita. Makanya harus kita perbaiki sedikit demi sedikit ya. Baik, saya akan tampilkan dulu Al-Fatihahnya yang sudah di-share-kan di grup ya. Nah, ini. Baik. Nah, di Quran surat Al-Fatihah, ini tentunya surat yang luar biasa. Ya, tidak hanya keistimewaan dalam maknanya, akan tetapi keistimewaan ketika kita menghafalnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah ada yang tidak hafal? Tentunya hafal semua ya. Karena ini kita amalkan setiap hari, kita amalkan setiap sholat. Maka dari itu suatu saat ketika kita sholat, melamun Al-Fatihah terus kita ucapkan, kita terus baca ya, sampai meskipun kita pikirannya di mana ya, di sana di sini, tapi Al-Fatihah itu senantiasa di lisan kita melekat. Maka dari itu hafalan yang kuat itu sebagaimana ketika kita amalkan hafalannya ya. Maka dari itu Al-Fatihah ini sebagai gambaran utama yang mana sering kita praktekkan setiap sholat. Makanya kalau misalkan ada teman-teman sahabat Al-Quran ketika menghafal Al-Quran, nah cepat hilangnya misalkan ya, hafalannya tiba-tiba banyak yang lupa ya, dan juga kurang dimurojaah, tentunya itu faktanya seperti itu. Makanya perlu diamalkan ya, sebagaimana Al-Fatihah ya. Baik, nah di Quran surat Al-Fatihah banyak catatan-catatan yang memang seringkali banyak kesalahan-kesalahan di di ayat-ayat yang akhir biasanya ya, di ayat ke-7, ke-6 pun juga sama ya, kita akan bahas sedikit demi sedikit. Baik, seperti biasa sebelum ke cara baca saya akan bahas terlebih dahulu terkait dengan per ayatnya ya. Nah, ini di Mushaf Indonesia yang mana yang kita baca itu adalah riwayat Hafs ya, ingat-ingat. Jadi yang kita baca
di mushaf Indonesia itu adalah riwayatnya riwayat Hafaz, bacaan dari Imam Hafaz. Ya. Nanti riwayat itu ada belasan, kalau tidak salah sekitar 13 riwayat. Jadi yang kita pelajari itu baru satu riwayat. Saya pernah ditanya oleh Al-Ustaz Saiful Islam Mubarak, apakah kalian sudah merasa apakah kalian sudah merasa menghatam Al-Quran? Ya, apakah sudah pernah hatam Al-Quran? Ya kalau kita kan kalau ya kita pernah menghatamkan Al-Quran, ya, apalagi di bulan Ramadan dari Al-Fatihah membaca sampai Anas. Nah itu menghatam. Akan tetapi kata beliau, antum belum hatam. Kenapa? Karena yang antum baca itu adalah baru satu riwayat. Karena riwayat yang lainnya itu belasan, ya. Jadi kita baru mempelajari satu riwayat saja. Ini banyak yang istilahnya kewalahan, ya. Jadi maksudnya banyak yang sulit untuk membaca Al-Quran. Ini baru satu riwayat, makanya kita maksimalkan karena pelajaran kita masih jauh, ya, kalau terkait dengan cara baca saja masih jauh, apalagi memaknai. Maka dari itu Al-Quran ketika kita pelajari, ketika kita perdalami itu semakin dalam tidak akan ada ujungnya. Maka dari itu tidak ada kata terlambat, ya. Saya bagaimana misalkan ada yang bertanya, saya sudah usia 70 tahun ke atas misalkan, ya. Bagaimana saya belum bisa membaca Al-Quran? Ketika kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kesempatan kita untuk belajar Al-Quran. Karena mempelajari Al-Quran bukan dilihat dari hasil, Allah tidak melihat hasil, tidak melihat bagaimana kelancaran kita membaca Al-Quran, tapi Allah melihat bagaimana usaha kita mempelajari Al-Quran. Itulah tuntutan utama buat kita adalah yuk berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Adapun bisa atau tidaknya, hasil bagus atau tidaknya itu adalah sudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, cukup, tidak usah panjang lebar maksudnya, ya. Kita akan membahas langsung ke pembahasan ayat pertama. Nah, di sini bismillah. Nah, seringkali di bismillah kita ketika membaca huruf dari bi ke sin. Nah, di sini, ya, dari bi ke huruf sin. Nah, ini harus mengalir dan juga dia sin itu mempunyai sifat sofir, ya, yang mana mendesis. Bismillahi. Nah, catatan yang pertama perlu disampaikan bahwa untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran berbeda dengan pengucapan huruf hijaiyah dengan bahasa kita. Mungkin ada sebagian dari kita membaca Al-Quran dengan ya istilahnya logat Indonesia, ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, dan ternyata di untuk pengucapan huruf-huruf di dalam Al-Quran itu tidak seperti a, ba, ta, sa. Tapi kita buka mulut kita dan juga mengucapkannya bukan a tapi a. Bismillah, bukan bismillahi. Nah, bisa dibedakan. A. Misalkan kita mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu biasa kan kalau kita mengucapkan assalamualaikum seperti itu. Tapi kalau misalkan dengan irama atau misalkan logat Arabi itu tentunya berbeda. Assalamualaikum. 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 Ini pun juga sama. Bismillah. La, bukan la. La, bisa dibedakan, ya. A dan a. Makanya nanti ada penjelasan setiap huruf ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Makanya kalau kita memperhatikan syekh-syekh di Timur Tengah, ya, di YouTube misalkan kita memperhatikan ketika mereka membacakan Al-Quran itu bibirnya tidak banyak tidak banyak perubahannya, ya.
Maka dari itu semua huruf-hurufnya ada di dalam lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kejelasan itu tidak dengan merubah bibir. Tergantung, kalau misalkan yang merubah bibir itu hanya domah dan wawu saja, ya. Wa ya, domah dan wawu saja yang merubah bibir kita. Maka dari itu huruf-huruf yang selain wawu, ya, karena di huruf hijaiyah yang memonyongkan bibir atau mengumpulkan dua bibir itu adalah huruf wawu. Wa. Nah, ketika sahabat Al-Quran mengucapkan wa, itu otomatis bibir kita akan maju, ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah ketika kita mengucapkan harokat domah, u, bu, tu, su, ya, dengan memonyongkan dua bibir atau mengumpulkan dua bibir. Nah, sedangkan huruf-huruf yang selain didomahkan dan juga selain wawu itu tidak dimonyongkan, melainkan kita membukanya, ya, menarik rahang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dengan ayunan pun juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk pengucapannya diusahakan kita bedakan hurufnya. A, ba, ta, sa. Bukan a, ba, ta, sa. A, ba, ya. Sedikitnya bisa membedakan logat Indonesia dan juga kita berusaha memasuki ke logat Arabi karena kita memang kesulitan dari segi logat, ya. Tapi insya Allah kita bisa kalau kita sering latihan. Saya pun juga masih proses, ya, terus bertalaki untuk memperbaiki bacaan. Nah, khususnya di Al-Fatihah ini. Nah, ini sinnya harus dialirkan. Bismillahi. Nah, ini hati-hati di sini. Nanti ketika kita membaca terkadang mi-nya kepanjangan. Bismillah. Nah, hati-hati. Mila. Hindari, ya. Tapi bismillahi. Nah, jadi langsung ke millahi, ya. Tidak bismillah. Mila. Nah, terkadang kita tanpa kita sadari kita mengayunkannya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Huruf ro dia tafkhim tebal ketika berharokat fathah. Ro. Dan juga tidak bergetarnya tidak terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus huruf H seperti biasa yang sudah saya sampaikan, huruf H ini dia mempunyai sifat awalannya adalah hembusan nafas. Ha, ha. Nah, seperti itu, ya. Makanya di sini huruf H yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, ada sifatnya. Baik, kita lanjutkan ke ayat kedua. Nanti untuk lebih detailnya, kalau misalkan ada pertanyaan, tinggal ditanyakan saja, ya, terkait membaca Al-Fatihah ini. Yang pertama tadi sudah di Bismillah diperhatikan. Terus yang kedua Alhamdu, sama di sini pun juga huruf H kecil, yang mana dia posisinya di makhraj al-halq, di tenggorokan tengah, ya, sama dengan huruf ain. Ha, ya. Alhamdulillahi rabbil. Ro-nya juga tebal, hirabbil, ya. Bilnya dia lamnya tetap dia kondisinya tipis, jangan bil, tapi bil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati tidak nah, tidak dipantulkan. Hati-hati, ini bukan huruf pantulan, ya, tapi bil alamin. Seperti biasa mad aridnya kita ambil 4 harokat, ya. 4 harokat biar kita konsisten. Berikutnya ayat ketiga ini pun juga sama, tidak tidak kepanjangan a-nya, tapi langsung Allah tebal, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama huruf H-nya diperhatikan, dilatih lagi biar lebih meningkat bacaan kita di Al-Fatihah ini. Terus ayat keempat,
Maliki yaum. Nah, hati-hati di sini tidak kiyau, tidak panjang, ya, linnya tidak panjang, akan tetapi langsung dimasukkan ke waw sukunnya. Yau. Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Ini pun juga sama, kita ambil 4 harakat. Berikutnya ayat kelima. Nah, di sini sering kesalahan itu di sini, ya. Kalau di ayat 1, 2, 3, 4 ini seringkali kesalahannya hanya di huruf H saja, ya. Huruf H ini. Terkadang huruf H-nya kita menjadi huruf H yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Harusnya nirrahim. Nah, hanya H yang kecil. Nah, kesalahan yang sering kali saya temukan, sering kali saya dengar, sesuai pengalaman belajar dan mengajar, tentunya di huruf ya bertasdid ini. Biasa yang membaca terkadang suka membaca seperti mad. Iyaka, ya. Iyaka hati-hati, harusnya iyaka. Nah, itu ya. Jadi tetap sifat tasdidnya itu harus ada. Meskipun tasdid itu dia kondisinya sukun. Karena di situ ada ada alif yang berharokat kasroh. Terus yang mana ya itu ketika tasdid itu menandakan 2 huruf. Nah, nanti bentuknya seperti ini kalau dipisahkan, ya. Berarti sukun dulu baru ya yang berharokat. Nah, kalau seperti ini terlihatnya memang jadi seperti mad, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Nah, tapi tentunya cara baca sesuai bertalaki ini tetap sifat tasdidnya harus kita tidak dibaca seperti mad panjang 2 harokat, tapi iyyaka, ya, hati-hati. Kita lanjutkan. Iyyaka na'. Nah, di sini huruf ain dialirkan karena dia al-halq, hurufnya huruf tenggorokan di bagian tengah, ya. Na. Iyyaka na'budu wa sama, ini pun juga sama. Wa iyyaka. Ya. Wa iyyaka kanas. Nah, huruf sin dia mempunyai sifat sofir dan juga jelas sofirnya, ya. Desisannya kuat. Nas. Hati-hati tidak nash tapi nas, ya. Wa iyyaka nasta'in. Ta'in, ya. Ini 4 harokat sama, kita ambilnya 4 harokat. Berikutnya di ayat ke-6. Nah, di sini terkadang kita membaca huruf H ini menjadi huruf besar, ya. Karena kita terpatok dengan istilah H besar, H kecil, maka dari itu terkadang kita dulu ketika mempelajari di madrasah atau di sekolah, ini huruf H ini menjadi besar, ya, menjadi bukan. Maka dari itu tidak dibaca karena huruf H ini sama dengan hamzah. A, posisinya di situ, ya. Makanya ketika dibaca biasa saja. Ihdinas. Nah, cuman tetap dia mempunyai sifat rohwa. Bukan ke dada, ya, bukan tapi ihdinas. Nah, di sini, ya. Terus yang berikutnya adalah so. Ketika berharokat kasroh, hati-hati, ini harus dibedakan ketika kita mengucapkan shin berharokat kasroh dan sod yang berharokat kasroh. Nah, ini beda, ya. Kalau sod dia tebal, ihdinal soy, bukan si, tapi soy. Ihdinal soyro, ya. Bisa membedakan si soy, ya. Membedakan ini, kalau ini si dia kuat desisannya, sedangkan huruf so juga sama kuat, cuman dia tebal. Soy, ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, ini pun juga sama huruf qaf, hati-hati, bukan kim, tapi qim, ya, lebih belakang lagi. Pangkal lidahnya lebih
lebih ke atas dan juga lidahnya agak cekung ya. Berikutnya ayat ke-7. Nah, di sini soi bukan siroto tapi soiroto. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sini seringkali kita membaca amta atau misalkan amta menjadi hamzah tapi amta amta ain ya. Posisinya di tenggorokan tengah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sini ada tanda kalau di mushaf Indonesia istilahnya ini tanda eceng, yang mana di riwayat lain ini menandakan ayat ya. Makanya pernah mungkin sahabat Al-Qur'an melihat ada mushaf yang bismillahnya itu tidak termasuk ayat, atau misalkan ada seorang imam ketika menjadi imam masjid, ketika itu pas takbir ya, takbir awal Allahu Akbar. Nah, sesudah itu langsung alhamdulillah biasanya suka ada ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, langsung alhamdulillah. Nah, itu bisa jadi mereka membaca riwayat selain riwayat hafaz, yang mana bismillahnya tidak termasuk ayat pertama, yaitu kalau selain riwayat hafaz, khususnya yang saya ketahui riwayat waras, nah dia di mushafnya itu adalah ayat satunya adalah alhamdulillah, bukan bismillah. Nah, terus ayat ke-6-nya di sini ya. Ayat ke-6-nya sampai siratal ladzina an'amta alaihim ayat 6, baru ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ayat ke-7 ya. Nah, ini tanda tanda eceng ya, yang mana di riwayat yang lain termasuk ayat. Baik. Berikutnya, goi. Nah, huruf go tidak go, tapi ro. Dia mempunyai sifat awalan, ro, ya, huruf ghin. Ro, ri, ru, ya, mempunyai awalan suara. Ketika linnya hati-hati bukan roi, ya, kebanyakan hati-hati terkait dengan membacakan roi. Tidak roi, tapi ghairil maldubi. Huruf go ketika sukun tidak memantul karena dia tidak termasuk huruf qalqalah ya, jadi tidak dipantulkan, malahan dia sifatnya tebal. Mal ya. Ghairil maldubi. Di sini pun juga tebal du ya, bukan du magdubi tapi maldubi. Ghairil maghdubi alaihim seperti biasa linnya hati-hati. Alaihim walau. Nah, di sini ketika la masuk ke huruf bo, nah dia mengalir walau ya. Ghairil maghdubi alaihim walau. Nah, cuman catatan tidak memonyongkan karena biar sempurna bunyinya, jadi tidak tidak dimonyongkan. Biasa saja, tinggal dibuka saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, demikian secara ringkas pembahasan, tidak terlalu banyak ya. Kalau misalkan ada kesempatan sahabat Al-Qur'an mempunyai guru bertalaki di kota-kota sahabat Al-Qur'an, nah itu pasti secara mendetail ya, apalagi per huruf. Nah, di sini ini hanya secara ringkasan yang saya pelajari dan juga saya amati terkait dengan membaca Al-Fatihah. Nah, di sini setidaknya kita mendekati ya, meskipun mendekati ke sempurna itu masih jauh ya, akan tetapi setidaknya kita mendekati ya untuk penguasaan Al-Fatihah ini, dari mulai hal-hal yang memang melekat di setiap ayat yang harus kita praktekkan seperti huruf H ditingkatkan lagi. Terus di ayat kelima iyyaka, ini terkadang kita membaca iyyaka na'budu wa tapi harus iyyaka wa iyyaka
Ya, terus ihdinas shirat, tidak ihdina tapi ihdinas shirat. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Terus yang ayat terakhir ghairil maghdu, go-nya tidak memantul, hati-hati tidak magedu tapi mau dialirkan, dia rohwa sifatnya tidak memantul ya. Terus walau nya di sini dia dibaca 6 harakat karena ciri ya 6 harokat salah satunya alis bertemu tasdid. Nah ini ya ciri 6 harokat salah satunya alis bertemu tasdid. Nah ini ciri 6 harokat. Sedangkan 4 harokat alis bertemu hamzah atau alis bertemu alif. Kalau 6 harokat alis bertemu tasdid, satu lagi ada alis bertemu sukun. Nah ini ya. Jadi bedanya 6 harokat dan 4 harokat dari segi tanda ya, cara baca yang insya Allah memudahkan kita. Nah ini alhamdulillah sudah saya bahas cukup panjang ya, karena dari mulai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca Al-Quran, apalagi kita membacakan di dalam sholat. Nah ini yang harus kita perhatikan. Baik, kita akan bahas sekarang cara bacanya ya. Silakan sahabat Al-Quran diperhatikan baik-baik yang mana sudah saya sampaikan tadi terkait dengan hal-hal yang harus kita perhatikan di Quran Surat Al-Fatihah ini. Baik, saya akan contohkan cara bacanya. Silakan disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Demikian sahabat Al-Quran yang sudah saya contohkan secara ringkas, sederhana, mudah-mudahan dapat dipahami ya, dan juga mudah-mudahan sahabat Al-Quran dapat mengikuti setidaknya tidak terlalu jauh untuk pembacaan di Quran Surat Al-Fatihah ini. Untuk kesempurnaannya suatu saat sahabat Al-Quran dapat guru yang sudah mumpuni di bidang sanad ya, cara baca dengan sempurna terkait sifat-sifatnya itu tentunya lebih bagus ya. Nah, cuman di sini tuntunan kita setidaknya tidak terlalu jauh dan juga catatan-catatan yang dapat kita praktekkan mudah-mudahan lebih ringan ya terkait dengan hal-hal yang harus kita perhatikan seperti go dan huruf H, huruf So ya, huruf H, hak besar, hak kecil, itu yang harus kita perbaiki sedikit demi sedikit. Baik, alhamdulillah sudah pembahasan dengan secara cukup mendetail. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dan dilancarkan untuk belajar pada kesempatan hari ini. Saya serahkan kepada Mas Edo, silakan. Baik Ustadz, terima kasih. Ternyata ketika dijelaskan secara detail, mungkin banyak yang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi akhirnya dijelaskan di sini saja detailnya seperti apa. Nah, untuk sesi selanjutnya kita buka untuk sesi praktek membaca, Ustadz. Ya, nah, silakan. Ini kemarin ada coba yang sudah menunggu, ada Ibu Rima. Silahkan Ibu Rima. Terima kasih Pak Ustadz sudah beri kesempatan. Iya. Saya mulai ya. Ya, silakan Ibu Rima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ibu Rima. Ya, baik. Alhamdulillah, kita langsung saja Mas Endo ya. Kita coba perhatikan sahabat Al-Quran yang Allah muliakan. Nah, itu tentunya sebagaimana yang sudah disampaikan, kita ketika membaca Quran surat Al-Fatihah tidak jauh, tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang sudah saya jelaskan dari mulai bismillah sampai akhir yang tadi ya. Nah, cuman yang pertama kita setidaknya yang pertama adalah mengkonsistenkan terlebih dahulu. Nah, Ibu Rima alhamdulillah sudah konsisten ya. Konsisten itu dari mulai bismillah, madnya ya. Terus tasdidnya, cuman di sini harus kita perhatikan tasdid di ayat kelima. Nah, ini tidak dibaca iyyaka tapi i. Dicoba Bu, i. Iya. Iya gitu Pak. Nah, enggak iya tapi iya Kak. Iya karena. Nah, jadi untuk cara membacanya kita sukunkan saja dulu iya-nya. Iya begitu. Nah, terkadang suka jadi panjang Bu ya. Iya Kak tapi iya kana na'budu wa iyyaka. Nah, itu ya. Itu catatannya. Jadi tidak menjadi panjang ya, tidak menjadi panjang seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka. Seperti itu ya. Baik. Itu yang pertama yang sudah yang harus diperbaiki ya. Tapi kalau dari segi mad sudah bagus ya. Mad 2 harokat khususnya di sini, terus di akhir ada 6 harokat itu sudah dipraktikkan. Nah, jadi untuk konsistenan aman Bu ya. Aman dari kesalahan ya sudah cukup. Nah, cuman yang kedua tentunya dari segi huruf-huruf yang melekat di Al-Fatihah ini ya, seperti huruf shad ya. Yang sudah saya tandai dari awal tadi, huruf ini hati-hati. Terus huruf ghain, huruf gha ya, dia tebal sifatnya. Maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim. Meskipun barusan tidak memantul sudah bagus ya. Jadi untuk penerapan pertama mad sudah aman Bu ya, terus huruf-huruf sudah terbaca, cuman kejelasan dari segi sifat saja, seperti pengucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi bilnya itu tipis dan juga dia mengalir. Rabbil alamin, huruf ain juga tinggal ditingkatkan dari segi huruf saja ya. Tapi aman Bu, aman ya. Aman insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Sama-sama Ibu. Silakan. Baik, Ustadz, ini perlu kita pelajari berulang-ulang gitu ya, Ustadz. Ya. Untuk yang latihan lah, kita perlu latihan untuk lebih di sifat-sifat hurufnya lebih di. Ya. Dikarenakan sebagaimana Al-Fatihah ini yang dikatakan Pak Mukhraji ya, jadi ini sering dan memang ya pasti di setiap sholat, apalagi syarat sholat adalah membacakan Al-Fatihah. Makanya mau tidak mau kita harus mulai kepada sifat huruf. Meskipun kita sudah konsisten ya ketika kita menjadi imam, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin sudah konsisten, sudah madnya sudah bagus, tinggal kita tingkatkan dari huruf-hurufnya. Mungkin seperti itu. Baik Ustaz. Nah, ini yang kemarin sudah menunggu juga ada Pak Mukroji dari Natuna. Silahkan Pak. Ya. Siap Pak Mukroji ya. Baik, terima kasih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Muraji ya, jazakumullah khairan udah ikut membacakan sebagaimana ini saran dari Pak Muraji ya, dan juga bisa ikut membacakan. Baik. Alhamdulillah untuk bacaan Al-Fatihah yang pertama tentunya dari kekonsistenan aman ya. Cuman di sini ada yang terlalu panjang barusan siratal ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, rohnya kepanjangan, hati-hati. Cuma satu ini saja, yang lainnya alhamdulillah. Nah, ini ya bertasydid alhamdulillah seperti itu ya. Bacaannya seperti itu, dipertahankan. Jadi tidak iya tapi iyyaka na'budu wa iyyaka. Seperti Pak Mukhraji barusan sudah membacakan di ayat kelima, itu sudah bagus, sudah tepat ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan barusan. Terus nanti terkait dengan perpindahan huruf. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Perpindahan huruf dari mulai bismillah, bismillahi. Nah, ini sedikit pun juga nanti terasa ya kalau kita ketika bertalaki. Tapi langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi perpindahan hurufnya Pak Muraji perlu diperhatikan. Dari bis ya, tidak bismillahi seperti alhamdulillah. Hati-hati du-nya kepanjangan ya. Meskipun sedikit. Tapi Al-Fatihah ini ketika kita talakikan sesuai pengalaman belajar saya, sesuai pengalaman bertalaki itu mendetail sekali gitu. Jadi ketika ada mad sedikit panjangnya itu dikoreksi ya. Salah satunya tadi bismillahi ya, bismillah. Nah, harusnya bismillah ya, bisa dibedakan ya. Bismillah. Nah, itu ya, jadi perpindahan hurufnya. Alhamdulillahi, tidak alhamdulillahi, tidak kepanjangan dikarenakan irama, hati-hati, tapi dulillahi ya. Sama dari bil juga sama rabbil alamin, harus rabbil alamin. Diperhatikan perpindahan huruf ya. Maliki yaumiddin ya, ini sudah bagus. Nah, yang saya barusan yang terekam itu ini aja ya, dari bismillah terus alhamdulillahi rabbil. Nah, ini perlu diperhatikan. Terus yang kedua, barusan juga Ibu Rima ya, saya lupa huruf dzal. Nah, ini ada huruf da, ada huruf za. Nah, ini huruf za ini dari mulai ta'awud pun juga dia lembut sifatnya. A'udzu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus alladzi. Nah, ini ayat terakhir. Alladzi, tidak allazi, lazi ya. Tidak ada sedikit pun sofir. Jadi huruf dzal ini dia tidak mempunyai sifat sofir. Sofir itu desisan, enggak ada ya. Jadi lembut, dia lembut, lunak. Za. A'udzu alladzi. Seperti itu. Alhamdulillah Pak Mukhraji aman ya.
tinggal ditingkatkan dari mulai perpindahan huruf. Yang tadi yang pertama itu, terus dari segi mad konsisten, tinggal huruf ro-nya barusan kepanjangan sedikit, tinggal dikonsistenkan saja. Yang lainnya alhamdulillah. Untuk praktek sholat setidaknya aman dulu lah ya, aman dulu. Terkait dengan makhraj itu mengalir saja, nanti sedikit demi sedikit dipraktekkan terus ya. Seperti huruf H ya, Pak Mukhraji, huruf H dia lembut dan juga sifatnya mempunyai sifat hembusan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahma. Seperti itu ya. Baik, seperti itu. Cukup, Pak Mukhraji? Baik, terima kasih, Ustaz. Siap. Sama-sama. Ya. Baik, Ustaz, untuk selanjutnya, ini kita batasin 3 peserta, Ustaz ya. Jadi hari ini tadi udah 2, dan terakhir ada Pak Sumponi. Ya, silakan Pak Sumponi. Assalamualaikum Pak Sumponi. Ini sepertinya di mute atau belum hadir? Ya. Kita coba lagi. Halo, Assalamualaikum Pak Sumponi. Assalamualaikum Pak Sumponi. Suaranya belum terdengar, Pak. Atau dilempar saja? Ya, untuk selanjutnya ada yang sudah antri, Ustaz. Ada Pak Tian. Mangga silahkan Pak Tian yang sudah raise hand. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, baik, kita coba ini untuk pembaca terakhir Mas Edo ya. Karena memang Al-Fatihah ini barusan pembahasannya cukup panjang, jadi memakan waktu yang ya cukup panjang juga ya. Baik, yang pertama dari segi bacaan alhamdulillah aman lah ya. Aman ketika kita membacakan, apalagi dari segi mad, terus tasdid barusan sudah bagus. Terus di akhir saja dari segi waladdallin itu tidak berbunyi seperti ini tapi dialirkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi tidak terlalu cepat dan juga sifatnya tinggal dialirkan saja. Ya, baik, yang pertama hati-hati dengan huruf-huruf sukun seperti sedikit pun juga, dan juga diusahakan dialirkan. Alhamdulillah. Ucapan huruf hamzahnya Alhamdulillahi rabbil alamin ya, di sini juga mengalir ya. Jadi tidak bil alamin, alhamdulillah, tidak terputus tapi dialirkan. Bukan berarti dengungan tapi mengalir.
Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, tinggal mengalirnya huruf saja, ya, mengalirnya huruf saja. Maliki yaumiddin sudah bagus. Iyyaka. Nah, di sini huruf ain dialirkan. Iyyaka kana. Iya, karena Kana budu. Nah, tidak kana budu, tidak menjadi hamzah, tapi kana. Iyyaka nas. Nah, di sini kanas sofirnya diperhatikan. Kanas, ya. Nah, berikutnya di huruf so. So-nya desisannya sofirnya ditingkatkan lagi. Ihdinal soy tidak si, apalagi sedikit ya sofirnya. Ini pun juga sama siratal ladzi. Nah, hati-hati huruf zal. Huruf zal ini termasuk yang tanpa dia mempunyai sofir dan juga tidak menjadi da, ya, tidak alladzi tapi alladzi. Siratal ladzina an'am. Nah, di sini tidak alladzina an'am tapi an'amta alaihim. Terus di sini gha tidak mendekati ke khairil tapi ghairil maghdubi, ya. Terus panjangnya sudah cukup lah ya, 6 harokat. Mungkin seperti itu untuk secara ringkasnya, mudah-mudahan dapat dipahami dan juga sahabat Al-Quran semuanya dapat menyimak. Bagi yang belum bisa ikut bergabung membaca juga, insya Allah dengan menyimak ya, mudah-mudahan memperbagus kualitas bacaan di Al-Fatihah ini, ya. Nah, cuman diperhatikan ya, satu kali lagi saya ingatkan, hati-hati di ayat kelima. Iyyaka, tidak iyyaka, ya. Terus di akhir, nah ini kesalahan-kesalahan yang yang dapat dirubah dulu ya. Ghairil maghdu, go-nya tidak memantul, terus do-nya dibaca panjang 6 harokat. Walallah, terus huruf sad juga sama. Ihdinal soy, bukan ihdinas si, tapi ihdinal soyroto, soy, ya, seperti itu. Mas Edo, sepertinya cukup ya. Ya, baik Ustadz. Alhamdulillah. Untuk hari ini memang pembahasannya cukup panjang ya Bapak Ibu. Ya. Harap mohon maklum untuk yang sudah mengantri. Namun untuk kesempatannya hari ini nanti bisa dicoba di hari besok lagi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita buka tiga pertanyaan aja saja terkait Al-Fatihah. Ya, silakan terkait Al-Fatihah. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oh, sepertinya belum Ustadz ini. Mungkin di chat ada, tidak di chat? Iya. Kalau di chat sih belum ada. Mungkin karena pembacaan ayat Al-Fatihah sudah terbiasa. Iya. Hanya perlu membiasakan sifat-sifat pembacaan hurufnya yang perlu dilatih saja. Ya, tinggal ditingkatkan saja. Iya. Setidaknya barusan 3 penelpon itu aman dari kesalahan umumnya, ya. Jadi kesalahan umumnya sudah aman, tinggal ditingkatkan kualitas bacaan saja, seperti itu. Nah, ini ada usul Ustadz. Ada usul dari Pak Jojo. Besok agar diberi kesempatan untuk baca Al-Fatihah yang lebih banyak peserta lagi. Ya. Oh, gitu. Baik Bapak, semoga untuk selanjutnya semoga lebih waktunya cukup. Nanti kita coba lagi saja untuk hari besoknya. Seperti itu. Baik. Untuk gimana silahkan. Jadi rencana seperti itu ya, sebagaimana kemarin sudah dibahas di grup. Jadi nanti pembahasan Al-Fatihah sudah dibahas secara lumayan mendetail ya, dan juga ringkas. Nah, ini boleh nanti disimak lagi di siaran ulangnya. Terus nanti per hari kita akan membaca Al-Fatihah bersama-sama ya. Jadi tidak dibahas lagi secara mendetail seperti barusan, tapi kita akan ketika kajian yang berikutnya tetap kita akan membacakan Al-Fatihah bersama-sama nanti ya. Setiap mau memulai ke surat yang akan dibahas lagi nanti ya. Kalau kemarin kan terakhir di Quran surat Al-Fil ya. Al-Fil,
Nah, kita nanti lanjutkan ke Quran surat berikutnya, tapi diawali dengan sesudah pembukaan kita akan membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Jadi biar terbiasa saja. Nanti insya Allah karena kalau kita sering mendengar, sering terbiasa mempraktekkan, nanti sedikit demi sedikit kesalahan-kesalahan itu akan mengurangi kesalahan, akan tetapi menambah hal-hal yang terkait dengan kesalahan-kesalahan umum yang tadi ya. Jadi biar terbiasa nanti ya. Jadi seperti itu ya sahabat Al-Quran. Jadi kita nanti akan membacakan setiap hari Al-Fatihah insya Allah. Insya Allah. Baik Ustadz, untuk majelis hari ini insya Allah cukup. Sudah jam 6. Jadi semoga Bapak Ibu. Oh ini masih ada yang boleh setar bacaan Al-Fatihah ke grup atau Japri. Nah mungkin boleh Ustadz ya. Kalau ada yang rekam kemudian ke grup, silahkan Bapak Ibu, silahkan untuk dikirim. Nanti kita insya Allah jika sempat untuk langsung dibahas. Baik, nanti silahkan dikirim dulu aja. Seperti itu. Baik, untuk Bapak Ibu yang belum masuk grup ya, terkait peserta tahsin hari yang setiap hari kita adakan, ini kita insya Allah rutin setiap hari adakan. Dan untuk Bapak Ibu yang belum masuk grup atau ingin mendapatkan rekaman ataupun materi yang lain, bisa Bapak Ibu simpan nomor saya di 0811 369 3030. Nantinya insya Allah dalam waktu dekat minggu ini kita ada video tahsin yang bisa disampaikan, dan untuk rekaman setiap hari insya Allah kita juga share. Ada di YouTube-nya Ustadz Ari, ada di Madrasah Q, itu saja. Dari Madrasah Q. Kemudian yang belum join grup silahkan japri aja ke nomor saya 0811 369 3030. Baik, cukup seperti itu Ustadz. Untuk dari Ustadz silahkan disampaikan untuk saran-sarannya untuk membaca Al-Fatihah ini, ataupun langsung dipimpin doa Ustadz. Ya, insya Allah. Ya, baik, terima kasih sahabat Al-Quran yang Allah muliakan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah Quran surat Al-Fatihah, yang mana kita ketahui Al-Fatihah ini adalah menjadi sah syaratnya sholat ya. Jadi kalau tanpa Al-Fatihah itu sholatnya tidak akan sah. Jadi salah satunya Al-Fatihah ini yang betul-betul sangat penting dalam hidup kita, apalagi untuk keturunan kita, keluarga kita. Ini harus kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan barusan, meskipun masih dalam keadaan belum sempurna, tapi setidaknya kita mendekati kepada sebagaimana yang sudah saya pelajari dan juga saya talakikan kepada seorang guru. Tentunya ini sebagai patokan ya. Karena pada akhirnya nanti sahabat Al-Quran ketika sudah bagus bacaannya, sudah konsisten bacaannya, huruf-hurufnya sudah bagus, tentunya tidak dibatasi dari itu saja. Karena kita harus melanjutkan kepada imam-imam yang lainnya atau guru-guru yang mumpuni ya, yang mempunyai sanad dan juga mereka yang sudah teruji oleh puluhan guru ya. Jadi kalau kita masih belajar, apalagi di sini mungkin gurunya sebagai gurunya adalah saya, berarti bacaan Al-Fatihah itu diusahakan sebagaimana yang saya sampaikan seperti itu. Jadi untuk pembacaan Al-Quran khususnya Al-Fatihah tentunya tidak bisa kehendak kita sendiri gitu ya. Jadi harus harus yang guru inginkan. Jadi bacaan Al-Quran itu seperti itu. Jadi ketika kita bertalaki kepada salah seorang guru, membacakan misalkan panjang pendeknya segimana, kita harus mengikuti arahan guru. Kalau misalkan kurang panjang berarti harus dipanjangkan, atau terlalu panjang berarti dikurangi ya. Meskipun nanti suatu saat sahabat Al-Quran akan merasakan perbedaan-perbedaan ketika kita menghadapi jalan bertalaki ya. Misalkan bertalaki dengan guru ini, terus dengan guru yang kedua, ketiga, keempat misalkan. Di situ ada perbedaan misalkan. Kok
kata guru ini mah mad panjang 4 harokat itu lebih panjang, tapi kata guru kami pas ya misalkan ukurannya segitu pas ditalakikan masih kurang panjang misalkan. Nah, itulah ilmu ya. Jadi ketika kita belajar, ambil saja hal-hal yang bisa membuat kita membangun ya. Terus kita pelajari terus ya. Jangan sampai ketika kita belajar ke sana ke sini kok nggak ada yang sinkron misalkan. Karena berbeda bertalaki, beda arahan juga. Tapi setidaknya mendekati itu ya. Di sini pun juga saya menyampaikan Al-Fatihah. Meskipun nanti suatu saat akan merasakan perbedaan, tapi setidaknya tidak jauh gitu ya. Misalkan seperti huruf go tidak terlalu kho, misalkan itu kan jauh ya Pak. Kalau sekarang kita setidaknya mendekati. Jadi nanti dapat membantu sahabat Al-Quran ketika bertalaki dengan guru, misalkan mendapatkan guru di kota-kota masing-masing. Nah, tinggal disinkronkan. Oh, berarti huruf ini sifatnya ternyata lebih melekat dari sini dan lain sebagainya. Itulah tuntutan belajar kita. Ya, jadi kita terus belajar, mau gurunya siapapun, kita tentunya harus kita cerna semuanya ya. Jadi tidak hanya di sini belajar, sahabat Al-Quran pun juga harus mencari terus ya. Karena saya pun juga belajar tidak hanya satu guru ya. Di berbagai guru-guru terus saya pahami ya terkait dengan cara baca, terus sifat-sifat huruf. Oh ternyata yang kita pelajari masih jauh ternyata ya. Makanya ikhtiar kami pun juga sama, mudah-mudahan apa yang sudah saya pelajari, sudah saya ajarkan kembali kepada yang lainnya. Di sini pun juga saya ingin men-sharekan pengalaman belajar mengajar dan juga alhamdulillah mudah-mudahan dapat diterima dan juga bermanfaat ya. Harapan kami seperti itu. Baik, sepertinya cukup dari saya untuk penjelasan dan juga terkait materi. Sebagaimana disampaikan kembali, nanti setiap pertemuan kita akan membacakan Al-Fatihah. Akan tetapi tidak secara mendetail, maksudnya tidak dicek terus ya, misalkan Al-Fatihah besok siapa, terus Al-Fatihah lagi, kita targetannya juz amma dulu ya, juz amma. Al-Fatihah kita mengalir terus, kita akan praktekkan, mudah-mudahan lisan kita terus menyesuaikan ya, seperti itu. Cukup dari saya, kita akan akhiri kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan juga hari ini menjadi barokah buat kita semua, dan juga Allah senantiasa memudahkan, melancarkan sebagaimana janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri, Al-Qur'an itu sangat mudah karena kita mau, insya Allah ya, maka Al-Qur'an itu tidak akan menjadi beban buat kita. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Allah turunkan Al-Qur'an tidak untuk membebani kita, melainkan memudahkan, menenangkan hati sebagai obat, dan juga hati kita terenyuh ketika kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka insya Allah ya segala suatu aktivitas semuanya akan dimudahkan dan dilancarkan insya Allah. Alhamdulillah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabalan. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, dan jangan lupa kita setiap harinya ada rutin. Silahkan ajak saudara atau teman yang lainnya. Baik Ibu, ini kita akhirin ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak.